Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Maretianingrum dengan NPM 20141511004. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan PPT yang bertema evolusi yang berjudul Perspektif Ilmiah dan Keyakinan Terhadap Evolusi Mahasiswa Biologi di Universitas Berbasis Agama. Jurnal Sosial Humaniora. Penulis T.A. Helmi, N.Y. Rustaman, F.S. Tapilo, dan T. Hidayat. Pendahuluan. Evolusi adalah sejarah perkembangan makhluk hidup, di mana banyak orang yang menganggap sejarah adalah bagian yang penting yang tidak bisa dipisahkan dari fakta terkini tentang suatu hal. Di banyak penelitian, ditemukan bahwa tidak semua konsep yang berhubungan dengan evolusi ditentang oleh kalangan umum dan akademis. Sebagian besar ilmu evolusi yang tidak mengaitkan antara kehidupan manusia dan asal-usulnya nyatanya dapat diterima oleh masyarakat. Tingkat pengetahuan pendidik yang rendah dan latar belakang pengetahuan yang salah dan mengalami miskonsepsi adalah faktor yang paling utama menyebabkan penolakan kepada konsep-konsep evolusi. Penolakan terhadap konsep evolusi terjadi pada masalah yang mengandung topik asal-usul manusia. Sebagian besar anggapan menyatakan bahwa manusia berasal dari kera. Peneliti pendahulu menyebutkan bahwa bahkan guru sains pun sering merasa tidak nyaman dengan topik pengajaran seperti evolusi karena evolusi kontroversial secara sosial. Kebanyakan dari mereka tidak ingin menyinggung siswa atau berbeda pandangan dengan orang tua mereka. Bahkan administrasi di tempat mereka bekerja, tingkat pengetahuan pendidik yang rendah dan latar belakang pengetahuan yang salah dan mengalami miskonsepsi adalah faktor paling utama menyebabkan penolakan kepada konsep-konsep evolusi. Penolakan ini tentu lebih besar lagi ditemukan oleh peneliti di negara-negara dengan tingkat keagamaan yang taat atau kuat. Tidak hanya di Indonesia, di negara-negara lain, di kawasan Asia, negara-negara Eropa maupun Amerika dan Australia. Evolusi juga mengalami penentangan yang keras. Pandangan-pandangan pro dan kontra kepada teori evolusi hingga sekarang ini masih terjadi menyeluruh di lingkungan para ilmuwan, kalangan terdidik, pemuka agama, hingga masyarakat umum. Pandangan yang tidak sama terhadap teori evolusi muncul dikarenakan perbedaan cara pandang ketika mempelajari teori evolusi. Pandangan evolusi makhluk hidup dari sisi filsafat dan keyakinan hingga saat ini dipandang sebagai sesuatu hal yang bertolak belakang dengan teori evolusi. Teori ilmiah apapun sesungguhnya tidak dapat meniadakan Tuhan. Beberapa pandangan ateistik atas teori ilmiah merupakan bentuk dari saintisme, yaitu keyakinan yang menjadikan sainslah sebagai satu-satunya cara untuk mempelajari pengetahuan. Pengetahuan saintisme mengandung bahwa hanya alam atau material satu-satunya realitas yang ada. Peneliti terdahulu mengungkapkan bahwa penentangan pada teori evolusi yang juga ditemukan oleh banyak peneliti yaitu bukan hanya didasarkan pada faktor perbedaan pandangan dari sisi keyakinan agama saja. Akan tetapi, alasan yang sangat mendasar mengenai sulitnya materi ini untuk dipelajari di sekolah adalah bersumber dari kemampuan dan kapasitas pengetahuan guru. Hal ini mengindikasikan bahwa memutus mata rantai penolakan semakin akan menjadi pekerjaan yang berat. Pandangan ini mendorong peneliti untuk menyelidiki seberapa kuat pengaruh keyakinan seseorang terhadap penolakan ataupun penerimaannya terhadap evolusi dan alasan apa yang mendasarinya dalam mengambil keputusan terhadap pendapatnya tersebut. Bab 2. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif studi kasus. Penelitian studi kasus tidak hanya menjawab pertanyaan penelitian mengenai apa objek yang diteliti, akan tetapi lebih kompleks dan komprehensif lagi meliputi bagaimana dan mengapa suatu hal atau kasus bisa terjadi. Kualitatif memiliki karakteristik terjadi pada latar alamiah baik tempat kejadian maupun perilaku, tidak meminta teori sebagian dasar dan hasil.
Data tidak dikuantifikasi, objek kasus sangat dijunjung tinggi. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan selama 3 bulan di sebuah sekolah tinggi berbasis agama Islam di Bogor. Data hasil penelitian diperoleh melalui wawancara dan pemberian angket terhadap key informan dan responden sebagai narasumber. Key informan dalam penelitian ini adalah mahasiswa program studi pendidikan biologi dan informan lainnya adalah 1 orang dosen pengampu mata kuliah evolusi. Adapun secara detail prosedur pengampuan data dilakukan melalui observasi langsung, observasi partisipan, wawancara, serta pemberian angket. Untuk tingkat pengujian keabsahan data dilakukan dengan mencari siklus kesamaan data, ketekunan penelitian, triangulasi, diskusi, serta mencari kelengkapan referensi yang berkaitan. Bab 3. Hasil dan pembahasan. Penelitian ini menemukan beberapa hal yang menyangkutkan adanya penerimaan dan indikasi penolakan terhadap teori evolusi, terutama penolakan menyangkut asal-usul makhluk hidup atau asal-usul manusia, dan penerimaan terhadap konsep yang lainnya. Materi evolusi dalam standar kurikulum dan aplikasi pada program studi. Evolusi merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa pendidikan biologi. Hal ini tidak terkecuali bagi mahasiswa tempat diadakan penelitian ini. Materi perkuliahan evolusi di setiap universitas diselaraskan pada standar konsorsium biologi sebagai acuan lainnya yang disampingkan standar acuan utama atau dasar yaitu kurikulum KKNI. Konsorsium Biologi atau KOBI merupakan forum pertemuan para ilmuwan bidang biologi di Indonesia, di mana konsorsium ini melahirkan banyak kesempatan-kesempatan melalui penelaahan terhadap kurikulum dan sistem pendidikan dan pengajaran bidang biologi. Bisa dilihat berikut ini adalah tabel 1. Kemudian, proses pembelajaran ini memiliki target capaian bahwa mahasiswa program studi pendidikan biologi dapat memahami dengan benar dan mendalam setiap konsep-konsep dasar pada materi perkuliahan evolusi di jurusan pendidikan biologi. Oleh karena itu, materi disusun sedemikian rupa, dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks untuk memudahkan pemetaan dan pengaturan tingkat berpikir mahasiswa materi yang diajarkan di jurusan biologi. Sementara, tingkat pemahaman mahasiswa terhadap konsep evolusi cukup tinggi, kecuali menyangkut asal-usul kehidupan, di mana pada materi asal-usul kehidupan dan radiasi mamalia, berdasarkan pada nilai yang diperoleh pada ujian tengah semester, nilai keseluruhan mahasiswa cukup tinggi untuk wilayah materi terdiri dari hakikat dan sejarah evolusi, asal-usul makhluk hidup, seleksi alam, dan hukum Hadri-Weinberg. Berdasarkan informasi dosen pengampu mata kuliah, sama sekali tidak ada kekhawatiran yang timbul selama ini akan pengetahuan evolusi mahasiswa, dikarenakan selama ini semua nilai yang diperoleh mencapai skor maksimal yang diharapkan oleh dosen pengampu yang ditargetkan oleh kurikulum. Hal ini juga pernah diungkap oleh peneliti bahwa terdapat beberapa temuan peneliti yang berbeda pendapat memiliki argumen bahwa pengetahuan awal dianggap terlalu cepat diterima oleh masyarakat umum tentang evolusi versus penciptaan. Meskipun pada hal ini banyak peneliti terus-menerus menegaskan hal sebaliknya dari pendapat mereka yang tidak terbiasa dengan literatur sejarah yang relevan, klaim konflik besar antara sains dan agama terlalu dibesar-besarkan. Pandangan mahasiswa terhadap evolusi berdasarkan data yang dimiliki oleh dosen yang diambil pada awal perkuliahan, didapati bahwa pengetahuan evolusi mahasiswa yang akan belajar materi evolusi sangat beragam. Akan tetapi dapat disimpulkan bahwa hampir semua mahasiswa yang sudah memiliki pengetahuan awal atau dasar dalam evolusi. Berdasarkan informasi dosen pengampu mata kuliah evolusi di Prodi Pendidikan Biologi, kesulitan yang didapati dalam mengajar mata kuliah ini adalah kekhawatiran akan banyaknya miskonsepsi yang dibawa mahasiswa ke dalam kelas. Berikut ini adalah gambar 1 tentang konsep evolusi mahasiswa.
Apakah evolusi penting untuk diajarkan pada program studi pendidikan biologi? 91% mahasiswa menyatakan penting untuk adanya mata kuliah evolusi. Alasan yang dikemukakan mahasiswa tentang mengapa pentingnya evolusi bagi mahasiswa pendidikan biologi diantaranya adalah untuk memberi pemahaman mendalam agar mahasiswa tidak terjadi salah pemikiran atau miskonsepsi terhadap konsep dan teori evolusi. Pendapat lainnya menyatakan penting mata kuliah ini karena banyak hal penting mengenai ilmu-ilmu seperti genetika lanjut, adaptasi, sejarah waktu, geologi, dan lain sebagainya. Mahasiswa jurusan biologi memang harus mengetahui dan menguasai pengetahuan tersebut. Bab 4. Kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa sebagian besar mahasiswa mempelajari dan pemikiran terbuka akan konsep-konsep dan perkuliahan evolusi, melakukan penolakan terhadap evolusi yang berkaitan dengan asal-usul manusia. Konsep tentang evolusi sebagai the origin of species lebih diterima dibandingkan dengan pemahaman bahwa evolusi adalah sebagian the origin of life. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.